Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah siang hari ini dipilih oleh Allah wanita solehah yang luar biasa, yang mau mengorbankan waktu istirahatnya untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan jalannya ke lokasi, mencet liftnya, duduknya, baca doa tidurnya, semuanya dicatat oleh Allah sebagai amal pemberat timbangan kita di hari kiamat nanti. Semoga yang hadir Allah berikan umur yang panjang, rezeki yang berkah, pasangan yang soleh tahun ini insya Allah, rumah tangga yang sakinah, anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan kita semuanya bertetangga di jannah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau memberikan bocoran kepada kita, sesungguhnya jalan menuju ke surga dengan sesuatu yang kalian benci, dan jalan ke neraka dengan sesuatu yang kita suka. Maka kalau ada yang sulit untuk menggapai kebaikan, sulit untuk menjalankan perintah Allah, maka minta dimudahkan. Jangan pernah cemburu, jangan pernah ngiri dengan saudara kita yang hanya bahagia untuk urusan dunia. Cemburulah atau ngirilah kepada orang-orang yang dipermudah melakukan amal soleh. Kalau mereka cemburu kepada kita karena kita rajin ngaji, dipermudah ibadah, dipermudah sedekah, wajar mereka cemburu kepada kita karena kita dipermudah menambah amal pemberat timbangan kita. Maka belajar dari tafsir surat ini, surat Al-Qari'ah, kita belajar untuk cemburu dan ngiri kepada orang-orang yang selalu menambah amal solehnya dan memperberat timbangan amalnya. Mudah-mudahan duduknya kita di sini dicatat oleh Allah sebagai amal pemberat timbangan di hari kiamat nanti, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Tafsir hari ini tentang surat Al-Qari'ah. Ada yang tahu apa arti Al-Qari'ah? Al-Qari'ah itu berbeda dengan Qari'ah. Jadi ada seorang narasumber mengatakan kenapa banyak yang menafsirkan Al-Qari'ah itu hari kiamat. Jadi ketika ada yang menafsirkan Al-Qari'ah itu menurut versi dia itu orang yang baca Quran itu beda huruf. Kalau orang yang membaca Al-Quran itu pakai hamzah, Qari'ah. Qari laki-laki yang membaca Quran. Kalau Qari'ah perempuan. Beda huruf ya antara Qari'ah dengan Qari'ah. Kalau Al-Qari'ah itu artinya sama dengan Al-Haqqah, At-Tammatul Kubra, kemudian Al-Ghasyiyah, Ad-Din. Sama itu hari kiamat. Jadi hari kiamat itu punya nama banyak. Al-Haqqah, Al-Qari'ah, Ad-Din gitu ya. Kemudian At-Tammatul Kubra. Banyak di dalam Al-Quran disebutkan. Jadi tolong dipahami, khawatir ada yang masih menafsirkan Qari'ah ini orang yang membaca Al-Quran. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu pakai hamzah. Kalau ini pakai ain, Al-Qari'ah gitu. Beda ya Al-Qari'ah dengan Al-Qari'ah, pakai ain. Kalau pakai ain artinya hari kiamat. Kalau pakai hamzah artinya orang yang membaca Al-Quran. Baik, kenapa surat ini disebut dengan surat Al-Qari'ah? Karena ayat pertama Allah bersumpah. Allah menyebut apa Al-Qari'ah gitu ya. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Jadi kalau ada ayat bunyinya wa ma adraka, maka berarti kita harus perhatian dengan ayat ini. Sama dengan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Gitu kan? Wa ma adraka ma lailatul qadr. Nanti tolong perhatikan setiap ayat yang ada kalimat wa ma adraka, itu pasti ayat setelahnya itu sesuatu yang penting, sesuatu yang harus kita ketahui.
Sama halnya dengan hari kiamat. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Jadi sama itu dengan malam Lailatul Qadar, Al-Haqqah, Mal-Haqqah gitu ya. Setiap ayat yang bunyinya wa ma adraka, dan tahukah kamu gitu ya, apa itu hari kiamat, maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat itu. Jadi Al-Qari'ah itu warning dari Allah Subhanahu wa taala, dibuka, dimuqaddimahi dengan hari kiamat. Kenapa? Karena kalau orang mengingat hari kiamat, dia akan menyiapkan bekal. Kalau orang mengingat hari kiamat, dia akan mengingat kematian. Ketiga, kalau dia ingat dengan hari kiamat, maka dia akan mengetahui bahwa semua yang dilakukan di dunia akan dibalas di hari kiamat. Termasuk adik-adik duduk di sini. Simple sepertinya ya. Simple banget gitu, cuma duduk. Padahal dari ruangan menuju ke tempat ini dicatat sama malaikat. Terus ngejar-ngejar lift gitu ya, nungguin lift, catat sama malaikat. Cari kursi, di mana nih enaknya kursi di mana? Dicatat sama malaikat. Terus tiba-tiba mau baca doa tidur, temannya mengingatkan, "Mbak, bangun, Mbak." Dicatat sama malaikat. Makanya yang mencatat itu malaikat. Kalau komputer nggak bisa mencatat amal kita. Terlalu banyak yang harus dicatat. Sekecil apapun itu dicatat oleh malaikat. Masih ingat ya malaikat yang mendampingi kita, malaikat siapa? Yang ada di kiri kanan kita. Kalau kebanyakan ilmu memang suka ngambang ya. Suka nguap ilmunya karena udah kebanyakan. Jadi malaikat yang mendampingi kita adalah malaikat Raqib dan Atid. Diingat tupoksinya berbeda. Malaikat Raqib tupoksinya mengawasi CCTV-nya. Nih mau kemana nih? Fulan mau kemana nih? Gitu. Kalau Atid yang mencatat. Jadi CCTV-nya malaikat Raqib, yang mencatat adalah Atid. Dan Atid itu mencatat sesuai laporan malaikat Raqib. Begitu. Jadi bersahabatlah dengan dua malaikat ini karena sesungguhnya mereka tidak akan pernah menzalimi kita. Maksudnya bersahabat bagaimana? Cari amal-amal yang membuat mereka mencatat sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau kita di dunia minta catatan rapotnya itu kadang-kadang sesuai dengan request. Bu guru, maaf ya kalau bisa pulpennya jangan ada yang merah gitu, kasih amplop, itu bisa sesuai dengan request. Kalau di dunia, di hari kiamat tidak bisa. Kita yang harus berpesan kepada malaikat, tolong bimbing kami agar rapot kami bagus. Ya Allah, bimbing kami agar duta-dutamu mencatat amal kami dengan amal yang baik gitu. Nggak akan pernah ada yang terlewat di hadapan Allah, itu nggak pernah ada yang terlewat. Sedetik saja, itu dicatat semua. Jangankan yang terucap, yang di dalam hati pun Allah tahu. Ketika bertemu dengan sahabatnya dia mengatakan apa kabar? Baik. Even dia lisannya baik, tetapi hatinya menyimpan sesuatu yang dia nggak suka. Oh Allah tahu, catatannya tidak akan pernah meleset dengan apa yang dia simpan. Jadi kalau kita diingatkan dengan hari kiamat, maka kita akan hati-hati sekali melakukan aktivitas kita. Kenapa? Ada Al-Qari'ah, ada hari kiamat. Maka di sini bukan bersumpah ya, tadi di awal saya menyampaikannya Allah bersumpah, enggak ya. Jadi di ayat ini dimuqaddimahi dengan Al-Qari'ah, Mal Qari'ah. Kalau sumpah itu biasanya pakai wawu, wal asri, wal fajri. Nah di surat ini enggak ada wawunya. Jadi muqaddimahnya itu dengan lafaz hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Dan tahukah kamu hari kiamat? Kenapa diulang sampai 3 kali? Agar kita bangunnya, terjaganya, sadarnya lebih ingat lagi. Maka kiamat gitu. Biasanya kalau orang tidur bangun, biasa bangun, beda kan? Bangun gitu ya. Itu akan gitu. Tapi kalau bangun, bangun Mbak, bangun. Iya gitu. Tapi kalau bangun, tahu nggak sih gitu, beda kan? Nah itu Allah ngasihnya gitu, kiamat.
Apa itu kiamat? Tahu nggak kamu hari kiamat? Nah gitu. Diulang sampai 3 kali untuk meningkatkan kesadaran kita, mengingatkan kita, membangunkan kita dari tidur yang terlalu panjang. Tidurnya apa? Tidurnya itu dalam artian tanda kutip ya, terlalu banyak terlena dengan kenikmatan dunia. Dibangunkan, jangan mikirin dunia terus. Jangan mikirin dunia terus, mikirin akhirat juga gitu maksudnya. Maka dibangunkan dari mimpi yang lumayan panjang, dibangunkan agar kita tersadar bahwa apa yang kita lakukan di dunia akan dimintakan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diingatkan dengan 3 kali, maka baru Allah menyebut dengan yaumah, pada hari itu gitu ya. Jadi ayat 1, 2, 3 itu mengingatkan kita tentang hari kiamat. Yang kedua, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Anai-anai itu bisa diartikan rayap, bisa diartikan laron. Laron itu kan dari rayap begitu. Pernah lihat laron nggak ya? Takutnya nih orang kota semua gitu, nggak ngerti laron gitu. Apa sih laron gitu? Kalau ada lampu patromak, laron itu akan kumpul di lampu patromak itu. Kalau ada listrik gini nih, laron akan kumpul. Biasanya kita suka terganggu kan dengan adanya laron gitu ya. Itu gambaran manusia pada hari kiamat begitu tuh. Nyari perlindungan, nyari tempat yang terang yang bisa minta tolong gitu. Laron itu kalau misalnya kita nih lampu nyala, laron akan kumpul kan di situ. Terus kita matikan, dia nyari lagi ke tempat yang terang. Gitu ya. Kumpul lagi di situ. Seperti itu kondisi kita yang tubuhnya besar gitu ya, yang waktu di dunia gagah perkasa, nanti ketika terjadinya hari kiamat, maka kita seperti laron yang beterbangan, seperti rayap yang mencari perlindungan. Kenapa nggak ada artinya? Nggak ada kekuatan kita, nggak ada. Kalau mungkin dulu kita di dunia punya fasilitas, popularitas, identitas, isi tas, kita punya semua. Nanti di hari kiamat ini nggak ada manfaatnya semua. Kenapa? Posisi kita pada saat hari kiamat seperti laron yang beterbangan. Jadi hari kiamat itu dikasih tanda-tandanya, ada tanda-tanda yang ringan, ada tanda-tanda yang berat, atau tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Jadi alamatnya, alamat tanda-tandanya itu ada yang sughra, ada yang tanda-tanda kiamat kecil, ada tanda-tanda kiamat besar. Tanda-tanda kiamat kecil itu sekarang jumlah wanita lebih banyak dari pria. Banyak terjadi gempa. Orang baik-baik mulai berkurang, yang ada adalah orang yang kurang baik atau tidak baik. Makanya yang datang ke pengajian ini orang baik-baik. Berapa di MNC, berapa ribu orang, yang ngaji berapa, gitu kan? Jadi banyakan mana yang datang ke pengajian sama yang lagi nongki-nongki? Banyakan yang nongki-nongki kan? Banyakan mana yang baca Quran sama yang rupi? Banyakan mana yang setia dengan pasangan sama yang selingkuh? Nah, tinggal dihitung. Jawab kan, udah tahu ya. Bukan saya yang jawab ya, berarti udah tahu kan siapa teman-teman yang selingkuh, siapa teman-teman yang setia gitu. Jadi kalau kita perhatikan jalan menuju ke surga memang dengan sesuatu yang kita benci. Makanya akhir zaman diberitahukan oleh Allah, diinfokan, disampaikan tanda-tanda hari kiamat itu diantaranya seorang ibu melahirkan majikannya. Maksudnya apa? Anaknya itu berperilaku seperti tuan. Anaknya berperilaku seperti majikannya dan ibu seperti pembantunya. Seperti budaknya. Anak-anak kan sekarang begitu dengan orang tua. Bu, sarapan. Bu, air hangat, Bu, gitu. Kalau di sini kan solehah semua, nggak ada yang begitu kan dengan ibunya kan, gitu ya. Jadi ketika kita melihat tanda-tanda kiamat kecil, ini sudah diperlihatkan oleh Allah. Jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki. Banyak terjadi gempa.
ilmu diangkat. Ilmu diangkat dengan cara bagaimana? Diambilnya para ulama, dicabut nyawanya para ulama, orang baik-baik meninggal. Yang tersisa hanya orang yang sesat dan menyesatkan. Maka kalau ada guru, siapapun dia, datangi, kunjungi, dekati. Kenapa? Tanda-tanda hari kiamat, orang baik-baik, ilmu itu akan diangkat. Kalau misalnya nih gedung ini runtuh, gedung ini hancur, yang akan diselamatkan apa dulu? Barang-barang berharga dulu kan? Jadi kalau bumi ini akan hancur, yang diambil sama Allah orang baik-baik dulu. Para ulama gitu, ahli ibadah, yang soleh-solehah. Kalau ada orang-orang solehah yang disisakan, seperti adik-adik ini kan solehah semuanya ya. Kenapa disisakan? Untuk menambah amal soleh atau untuk menebar kebaikan. Jadi jangan sampai kita dikasih umur panjang tetapi tidak ada peningkatan, tidak ada perubahan, tidak ada kontribusi dalam menebarkan kebaikan, begitu. Maka itu tanda-tanda kiamat kecil, diantaranya tadi seorang ibu melahirkan majikannya. Terus kalau tanda-tanda besar bagaimana? Tanda-tanda kiamat besar ini ketika manusia seakan-akan seperti laron yang berterbangan, seperti rayap ya, rayap atau laron yang berterbangan yang mencari perlindungan, nggak jelas maksudnya. Mau lari kemana, mau minta tolong sama siapa. Oke, di dunia kita punya bodyguard, punya asisten, punya teman dekat gitu ya. Tapi nanti ketika terjadinya hari kiamat tidak ada yang bisa menolong kita. Makanya kita lari-lari nggak jelas. Ada gempa, ada tsunami, ada banjir bandang, puting beliung, semua lari. Terus ada yang nolong nggak? Enggak. Semua ingin menyelamatkan dirinya saja. Sama pada saat hari kiamat nanti, semua ingin menyelamatkan diri masing-masing. Cuma amal yang bisa membantu kita. Maka kondisinya seperti itu. Kondisi yang kedua, ketika manusia seperti laron yang berterbangan, yang kedua apa? Yang kedua kata Allah, wa takunul jibalu kal'ainil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan. Ibu pernah lihat kemoceng nggak? Bulu ayam yang suka buat ngelap apa ya, di sini kemoceng. Ini kan anak zaman Gen Z gini kan takut nggak kenal kemoceng. Kenal? Kemoceng ya, kalau kita bersihin rumah gitu, itu kan pakai kemoceng yang bulunya warna-warni. Nah, gunung kondisinya akan seperti itu. Gunung yang besar saja seperti kemoceng, seperti bulu ayam, apalagi kita. Gunung saja seperti bulu ayam, apalagi manusia. Kita kalau mendaki gunung, kita lihat dari jauh, gunung itu kan luar biasa besar gitu ya. Cakarnya itu ke dalam, itu akan terbang seperti bulu ayam. Terus kalau gunung yang tinggi besar itu seperti bulu ayam, kita seperti apa? Tadi seperti laron yang berterbangan mencari perlindungan, nggak jelas mau kemana ini, kita nyari siapa. Dan itu pun mohon maaf, kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang tidak kita kenal. Kalau sama-sama karyawati MNC, kenal, kita pegangan ya, kemana, kita pegangan. Di sana ketika dibangkitkan, nggak ada yang kita kenal. Dan mereka ketakutan, saking takutnya sampai mereka mengeluarkan keringat, ada yang semata kaki, ada yang selutut, ada yang seperut, bahkan ada yang sedaun telinga. Kenapa? Ketakutan, saking takutnya mereka. Ini kita lari kemana sih gitu. Kita cari ibu kita, ayah kita, kakak kita, abang kita yang bantu kita, nggak ada. Semua masing-masing mempertanggungjawabkan amalnya. Kalau gunung sebesar itu saja seperti bulu ayam, apalagi kita, nggak ada harganya. Seperti apa? Seperti anai-anai atau laron yang berterbangan. Maka kata Allah di sini dikatakan di ayat ke-6, fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Kalau dia amalnya banyak, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang memuaskan. Yang memuaskan bagaimana? Yang membuat dia bahagia, yang membuat dia puas gitu ya dengan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lagi cari nih bagaimana biar timbangan kita berat. Gini. Ini usianya udah balik semuanya kan ya?
udah haid gitu. Abah kan udah balik lagi ya. Nih zona nyaman. Nih zona kita balik ya. Amal nih kalau kita ke kanan gitu. Sholat, puasa, ngaji, dia ke kanan kan? Argonya kan begitu. Kalau dia ke kanan, sholat ke kanan, ngaji ke kanan, otomatis timbangan kebaikannya besar. Deng, deng gitu ya. Ke kanan lagi, deng gitu. Terus tiba-tiba waktu ngaji ngerumpi. Tahu nggak Mbak ini? Alisnya tebel sebelah tahu. Nah, ke kiri dia. Timbangannya nggak bangun berkurang. Yang tadinya ceng berat ini langsung naik cing gitu. Iya, Mbak ini juga ketebelan mukanya deng ke kiri lagi tuh. Kan perempuan dalam waktu sehari 2000 kata, apa juga dikomentari sama dia. Terus gimana dong? Aduh biar jangan kurang timbangannya gimana ya? Kalau ada teman yang bilang, tau nggak? Hari ini kita membahas timbangan amal loh. Jangan sampai timbangan kita yang udah berat karena hadir di pengajian berkurang dengan komentar yang kita keluarkan. Jangan, iya aku juga ngelihat sama ya. Bareng-bareng lah itu timbangan kurangnya. Kita lagi bahas timbangan kan hari ini. Mumpung lagi bagus-bagusnya ini timbangan. Kenapa kok bagus? Bayangkan saja kita hari ini punya wudhu misalnya. Terus sholat zuhur, ngaji, duduk, buka ayat atau surat Al-Qari'ah. Itu berapa banyak timbangan yang bisa kita dapatkan, timbangan kebaikan itu deng gitu. Terus kita bilang alhamdulillah, itu berat sekali ngucapin alhamdulillah itu. Mengucapkan alhamdulillah itu tamlaul mizan, memberatkan timbangan. Yang dari sini ya, yang dari hati. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, itu dari hati gitu. Tapi kalau Mbak gimana kabarnya? Ya begitu deh, tahu sendiri kan. Suami gimana? Tapi kan Mbak alhamdulillah. Iya sih, alhamdulillah sih. Beda itu. Pengen naik, turun lagi. Ya, naik turun itu timbangan begitu. Terus gimana? Semua harus dari hati. Ngucapin alhamdulillah dari hati. Subhanallah dari hati. Nyium anak pakai hati. Salim sama suami pakai hati semua. Sholat pakai hati, bicara pakai hati, meluk anak pakai hati. Kenapa? Itu yang memberatkan timbangan. Kalau dosa jangan dibanyakin, repot nanti kita di hari kiamat. Kenapa? Karena kalau timbangan kejahatannya berat, itu kita tangan kiri yang bergerak nanti. Banyak ya di dalam Al-Quran itu orang baik-baik itu mengambil dengan tangan kanan, orang yang tidak baik mengambil dengan tangan kiri. Ada yang lewat belakang, lewat punggung gini. Macam-macam Al-Quran menjelaskan. Kalau yang kitabnya bagus, ini dalam riwayat dijelaskan begini. Misalnya kita dapat rapot ya, nerima kitabnya pakai tangan kanan. Terus, banyak atraksi ya hari ini. Iklannya banyak. Jadi ketika kita misalnya buka rapotnya bagus, tiba-tiba ada yang merah. Aduh, ini merah ya. Kita tandai pakai tangan. Terus kita buka yang lain, bagus. Kita balik lagi ke tempat yang merah, ternyata sudah Allah hapus. Diganti dengan nilai yang baik gitu. Maka apa? Mereka bilang apa? Ha umuqra'u kitabiyah. Jadi ketika kita rapotnya bagus, kita bangga ngasih tahu teman-teman di sekitar kita, ha umuqra'u kitabiyah. Ada yang mau baca rapot saya enggak gitu. Bangga dia rapotnya bagus. Pengen kan kita nanti di hari kiamat begitu. Kita sama-sama ngaji di MNC, tetapi rapot kita beda-beda. Kenapa? Niatnya berbeda, keikhlasannya berbeda, makanya nilainya nanti juga berbeda. Sama-sama punya anak, tetapi rapotnya ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Sama-sama punya suami, rapotnya ada yang nilainya merah, ada yang nilainya biru, dan seterusnya. Kenapa? Keikhlasannya berbeda. Nanti kalau di hari kiamat tangan ini akan bergerak, kalau rapotnya bagus tangan kanan yang bergerak, kalau rapotnya tidak bagus tangan kiri yang bergerak. Kalau tangan kiri yang bergerak
Dia langsung pucat. Pengen tangan kanannya yang bergerak, tapi tangan kirinya yang bergerak. Kalau udah tangan kiri yang bergerak mengambil kitab, mereka langsung celaka. Aku mengambilnya dengan tangan kiri. Padahal kita sama-sama ngaji gitu. Kenapa dia pakai tangan kanan, aku pakai tangan kiri? Itu yang harus kita evaluasi. Jangan-jangan dia punya amal ibadah rahasia yang kita nggak punya. Makanya jangan pernah bangga melakukan dosa bareng-bareng. Kita merasa, lah kita masuk neraka bareng-bareng aja, naudzubillah. Boleh jadi ketika kita meninggal, orang-orang yang melihat kita ketakutan, mereka taubat semuanya. Terus kita bilang, ya Allah teman-temanku mana? Nauzubillah, jangan sampai kita merasa kita bahagia kok melakukan dosa bersama-sama. Nauzubillah, ketika kita meninggal, teman kita yang ikut dengan kita taubat semuanya. Dan itu bisa saja terjadi. Maka penyesalan itu tidak ada gunanya di hari kiamat nanti. Pengennya bagaimana? Pengennya apa yang kita lakukan itu membuat kita apa? Puas. Dikatakan oleh Allah apa? Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kalau timbangannya bagus, timbangan kebaikannya berat, maka dia akan diberikan kehidupan yang luar biasa. Apa sih yang kita nggak bisa dapatkan di dunia? Allah kasih semuanya. Allah kasih. Yang misalnya mohon maaf belum menikah gitu ya, belum menikah di dunia terus meninggal, ada kan saudara kita begitu, belum nikah terus meninggal. Allah kasih pasangan yang luar biasa di surga. Allah kasih kenikmatan yang luar biasa. Sama halnya ketika dia menahan hawa nafsu karena takut kepada Allah, Allah akan berikan semua yang kita inginkan di dunia, akan Allah berikan di surga. Apa yang kita mau? Emas, perak, kuda pilihan, bidadari, bidadara, pelayan-pelayan. Kita capek banget kan ya di dunia. Nanti di hari kiamat di surga ada pelayan-pelayan yang akan menservis kita. Dan pelayan-pelayan itu cantik-cantik, tampan-tampan. Kita pun mohon maaf ya, nggak begini ya wajahnya, mohon maaf ya. Usianya 17, 22, 17, 23. Mungkin ada yang 30. Wajahnya juga nggak berprisket gitu ya. Walaupun itu glowing semua nanti. Kalau di dunia dugem, di surga nggak dugem. Kita dugem ya, duduk gemeter kan ada ya yang udah dugem, duduk gemeter di dunia. Oh di surga nggak ada yang dugem, nggak ada nenek-nenek. Kenapa? Mereka energik semua. Rasa lelah, rasa capek, cemburu, dendam dicabut sama Allah rasa-rasa itu. Yang membuat kita capek, capek hati, capek pikiran itu cabut sama Allah. Tugas kita ngapain? Senang-senang saja, menikmati hidup. Makanya dunia itu penjara buat kita. Penjara maksudnya apa? Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tetapi nanti di surga kita akan mendapatkan semuanya. Jadi kalau hari ini kita menyimpan atau mengekang hawa nafsu karena kita mau dapat surga gitu. Kalau kita senang-senang pengen dapat surga ya nggak bisa, dapatnya paling kipas angin, pulsa gitu ya. Rebahan mau dapat surga gitu, itu susah. Kalau rebahan dapatnya ya sosial media ya TikTok, ya Instagram kan gitu. Terus bagaimana rebahan dapat pahala? Nih, sosial media kita, even kita rebahan, tak kirim. Tausiah, hadis, ayat, quote-quote yang bermanfaat, memotivasi, insya Allah jadi jariah. Termasuk di dalamnya, mohon maaf ya, teman-teman yang pernah posting hal-hal yang salah, itu di delete, aduh ini salah nih gitu. Foto kita yang kurang baik kita delete, kita mulai ganti dengan yang ngaji-ngaji beginilah. Kenapa? Kalau kita ngaji, ada yang nanya gini, Mbak, ngaji di mana? Itu di lantai 8 gitu. Mbak, aku ikut dong, terus dia ikut. Dia dapat hidayah ketika ikut sama kita. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Karena engkau dia dapat hidayah, maka pahalanya dunia beserta isinya. Mulai cari amal yang bisa memberatkan timbangan. Itu tuh yang gitu-gitu tuh. Gara-gara baca tulisan kita, lihat media sosial kita ya, dia ikut ngaji. Makanya kenapa saya anjurkan aktivitas pengajian dibanyakin, dipublikasikan, biar yang nongki-nongki sama yang ngaji nanti akan sama gitu. Terus mereka nanya, kamu ngaji di mana?
kita infokan di masjid ini kah, di kantor ini kah, sampai dia tertarik dengan apa yang kita lakukan, insya Allah kita dapat transferan dari dia. Itu yang dimaksud fi'isyatir radiyah. Sebaliknya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khaffat mawazinu. Khaffat itu ringan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka kata Allah apa? Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ditanya lagi, asing kan buat kita gitu ya. Ketika disebutkan fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ditanya lagi sama Allah, wa ma adraka mahiyah, diingat ya. Kalau ada kalimat wa ma adraka, tolong agak concern sedikit. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Kata Allah, neraka hawiyah adalah narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Jadi api yang menyala-nyala, tempat tidurnya adalah api, selimutnya api, kemudian juga bantalnya api gitu ya. Dan neraka itu memiliki 3 cabang. Cabangnya itu ada yang dari kanan, ada yang dari kiri, ada yang dari tengah. Ada lagi enggak air satu lagi? Boleh Neng minjem nggak apa-apa. Udah kosong ya. Udah diminum kan? Nih. Di dalam surat Al-Mursalat kayaknya. Itu disampaikan oleh Allah, neraka ada 3 cabang. Cabang dari kanan, cabang dari kiri, dan dari tengah. Kenapa Allah menyebut neraka memiliki 3 cabang? Karena sebab orang masuk neraka karena 3 hal. Ada yang dari kanan, ada yang dari kiri, ada yang dari tengah-tengah. Yang dari kanan apa? Kata ulama tafsir, dari kanan adalah amarah. Terus kalau dari kiri apa? Kalau dari kiri itu hawa nafsu. Terus yang dari tengah-tengah bagaimana? Yang dari tengah-tengah adalah bisikan setan. Jadi ini neraka 3 cabang, dililit dari sebelah kanan, dililit lagi dari sebelah kiri, dililit lagi na'udzubillah oleh api dari tengah-tengah. Kenapa Allah menyebut 3? Karena sebabnya ada 3. Tolong perhatikan yang 3 ini dan tutup rapat-rapat. Yang pertama dari kanan adalah amarah. Jangan banggalah jadi pemarah. Kurangi. Kenapa ciri-ciri orang bertakwa itu kan wal kadhiminal ghaidz, mampu menahan marah. Kita bangga sekali jadi pemarah. Banggalah jadi peramah, pemaaf. Karena nomor 1 cabang yang pertama ini diberikan oleh Allah, cabang pertama itu dari amarah. Apa kata setan? Ingat aku dengan 3 waktu. Yang disebutkan pertama adalah saat kalian marah. Aku masuk ke dalam tubuh kalian bersama aliran darah. Jadi kalau orang marah, itu setan masuk ke dalam tubuh kita bersama aliran darah. Apa kata setan? Aku buat matanya merah. Aku buat lisannya mengeluarkan kalimat-kalimat kasar. Tangannya ingin memukul dan kakinya ingin menendang. Karena aku berada di dalamnya. Begitu. Ini hati-hati dengan marah. Jangan berlama-lama. Ganti posisi. Kalau lagi marah, posisi kita berdiri. Langsung duduk aja. Duduk masih marah juga. Ya sudah. Berbaring. Berbaring masih marah juga, ambil air wudhu. Karena jin atau iblis, setan itu diciptakan dari api. Dan api hanya bisa padam dengan air. Maka ambil air wudhu. Maka usahakan. Kalau lagi marah jangan bangga. Langsung introspeksi. Ini posisi kita lagi bagaimana nih? Aduh, lagi berdiri, duduk kan. Duduk masih marah juga, berbaring. Tenangkan pikiran hati kita. Berbaring masih marah juga, maka ambil air wudhu. Biar pintu ini padam lewat pintu kanan. Terus kalau hawa nafsu bagaimana? Hawa nafsu itu yang pernah saya sampaikan. Hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Jadi jangan diisi jiwa kita yang kosong ini dengan hawa nafsu, karena hawa nafsu pasti menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Emang ada ya nafsu yang dirahmati oleh Allah? Ada. Kalau pacaran itu ada hawa nafsunya. Kalau menikah itu hawa nafsu yang dirahmati oleh Allah. Orang pacaran kan belum halal. Pegangannya dosa, ciumannya dosa, tatap
tatapannya dosa, walaupun dikemas dengan berbagai cara ya. Caranya bagaimana? Banyak yang chattingannya dibangunkan pada saat sholat tahajud. Dek, tahajud dulu, iya kak, gitu. Chattingannya begitu awalnya. Terus lama-lama agak gimana, kita janjian yuk ketemu yuk dek, ayo di mana gitu. Ketemu kan? Nah, terus kak ini nggak boleh tahu kak, kita sudah mendekati larangan Allah. Nanti kita berzikir terus, pegangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata tangannya lembut, Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak bisa. Mari kita tutup pacaran kita dengan istighfar 3 kali, dengan doa penutup majelis. Nggak bisa. Tetap tidak bisa. Itu hawa nafsu. Tuh hawa nafsu itu menyuruh kepada kejahatan, kecuali hawa nafsu yang dirahmati oleh Allah. Laki-laki senang sama perempuan, misalnya perempuan senang sama laki-laki, kalau tatap-tatapan kan ada hawa nafsu kan. Nah pada saat hawa nafsu itu kita ingat Allah, belum halal, sudah cepet dihalalkan. Mas mau dibawa kemana hubungan kita gitu. Jangan mau dipacarin saja, dinikahi. Kalau misalnya jawabnya habis lebaran tahun berapa, itu jelas juga itu. Takutnya habis lebaran tahun 2030 gitu kan, lama gitu ya. Jadi perlu ada kejelasan juga. Terus kalau hawa nafsu sudah kita tutup nih, ini dilarang nih kita tutup. Dihalalkan saja. Tutup juga yang dari sini nih. Yang dari tengah bagaimana? Yang dari tengah itu adalah bisikan setan.